Halo anak-anak, semangat pagi. Kali ini kita akan lanjut materi tentang perpindahan kalor. Anak-anak, ketika kita memegang gelas berisi air panas, maka gelas yang tadinya dingin akan terasa panas juga kan? Ini berarti bahwa kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, kalor ini berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Anak-anak pasti tidak asing lagi ya dengan 3 istilah ini, karena dulu waktu di SD sudah pernah mempelajarinya. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan anak-anak dapat mendefinisikan istilah konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian anak-anak dapat memberikan contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita mulai dari konduksi ya. Saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika. Dengan demikian, kalor berpindah dari setrika ke kain. Bagaimana ya proses perpindahan kalor tersebut? Begini penjelasannya. Jadi, saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor berpindah, akan tetapi partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, partikel satu akan membentur partikel yang lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya, suhu semakin tinggi. Perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut, itulah yang dinamakan dengan konduksi. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Kemudian tutup panci menjadi panas saat dipakai menutup rebusan air. Lalu, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena terkena panas. Yang kedua adalah konveksi. Ketika kita merebus air yang tadinya dingin bisa menjadi panas. Bagaimana ya prosesnya? Nah, seperti ini. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas atau kompor partikel air memuai atau mengembang sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya disebut dengan konveksi. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada oven, magic jar atau magicom, itu di bagian bawah terdapat elemen pemanas. Nah, setelah difungsikan alatnya, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Kemudian pada hair dryer, aliran konveksi dibantu menggunakan kipas. Yang ketiga adalah radiasi. Setiap hari kita memanfaatkan kalor dari matahari untuk mengeringkan pakaian. Bagaimana ya kalor tersebut dapat sampai ke bumi? Padahal jarak bumi dengan matahari itu berjuta-juta kilometer, dan ruang hampa udara. Nah, dalam ruang hampa udara tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain, yaitu yang dinamakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contoh peristiwa radiasi, misalnya, saat kita di dekat api unggun, maka tubuh kita akan terasa hangat karena ada radiasi kalor dari api unggun tersebut. Atau saat kita mendekatkan tangan ke bola lampu, tangan kita bagaimana? Akan terasa hangat juga kan?
Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya tergantung pada warna benda dan suhu benda. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan atau dipancarkan ke lingkungannya. Kemudian, makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, sekarang anak-anak tahu kan mengapa seragam sekolah dibuat berwarna putih? Ya, bisa membayangkan apabila bajunya berwarna hitam, padahal semakin gelap benda, kalor yang diterima akan semakin besar. Jadi anak-anak tidak bisa belajar ya, hanya kipas-kipas karena terlalu panas. Oke, sampai di sini belajar kita. Tetap patuhi prokes dan jaga kesehatan ya.